Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata uang. Sebelum mulai kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mata uang ya. Abang tahu nggak mata uang kita itu apa? Rupiah. Nah, rupiah. Nah, pada zaman dahulu waktu kita itu ingat nggak sih Bunda pernah cerita kalau negara kita itu pernah dijajah oleh dua bangsa asing, yaitu Belanda dan Jepang ya. Nah, pada waktu penjajahan Belanda, mata uang kita itu bukan rupiah, tapi gulden, karena mengikuti mata uang Belanda. Pas masa penjajahan Jepang sempat berubah lagi, terus pas akhirnya kita merdeka, kita punya mata uang sendiri yaitu rupiah, seperti yang kita kenal sekarang. Tapi dulu, zaman dulu itu, kalau sekarang abang taunya mata uang terkecil itu 1.000. Nah, pada zaman dulu itu uang terkecil itu bukan 1.000. Dulu masih ada uang 1 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah, bahkan ada yang 1 sen. 1 sen kan. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang sen? Padahal sekarang udah nggak ada. Nah, abang pernah lihat nggak buku tabungan? Buku tabungan, misalnya dalam buku tabungan itu abang punya tabungan sebanyak 300.000 ya, 300.000. Nah, di belakang angka 300.000 ini dia akan ada koma dan 02. Pernah lihat gak kayak gitu? Pernah kan? Nah, yang 02 di belakang koma inilah dia yang namanya sen. Nah, itu dia. Itulah dia yang sen itu. Kadang kalau di bank itu, kalau kita nabung di bank itu kan juga ada bunga tuh. Bunga tabungan. Misalnya tabungan kita 300.000, bunganya itu bisa jadi ditambah bunganya itu 320 rupiah dan 10 sen misalnya. Dan ada lagi misalnya 270 rupiah dan 15 sen. Kan? Jadi nggak ada salahnya kita pelajari tentang sen ini ya. Gimana sih bentuk sen itu? 1 sen itu seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya. Ngeblur. Ini bentuk sen. 1 sen di sini. Nah, seperti ini juga. 1 sen. 1 sen, dia bolong di tengah-tengahnya. Nah, apakah sen itu uang yang paling kecil menurut abang? Iya. Oh, salah. Di bawah sen itu juga ada lagi. Pernah dengar nggak orang bilang, duh aku nggak punya uang sepeser pun? Nggak pernah. Dulu zaman Bunda masih kecil, sering dengar orang ngomong kayak gitu. Duh, aku nggak ada uang sepeser pun nih. Nah, apa itu peser? Peser itu harganya 1/2 sen. Ini kan 1 sen nih tadi nih. Nah, kalau peser harganya 1/2 sen ini. Lalu apakah peser itu uang yang paling kecil? Iya. Salah. Ada lagi uang yang paling kecil, namanya hepeng. Hepeng itu berasal dari bahasa Cina.
katanya hefeng. Efek. Iya, hefeng. Jadi itu terkenal di daerah Sumatera Utara atau daerah Batak situ. Namanya hepeng. Hepeng itu atau hefeng itu nilainya 1/4 sen. 1/4 sen ini. Ya, 1/4 sen ini. Kemudian ada lagi uang 10 sen. Bukan ini 5 sen. Uang 10 sen nih. Lihat nggak di depannya itu ada 10, di atasnya itu ada 10. Ada? Nah, ini 10 sen. 10 sen ya. 10 sen ini bahasa lainnya adalah ketip. Ketip. Ya, ketip. Kalau 5 sen ini bahasa lainnya adalah kelip. Kelip. Ini apa? Kelip. Ini Ketip. ketip ya. Nah, sekarang misalnya Bunda suruh abang beli permen ke warung, harga satu permen itu 5 sen ya, harga satu permen itu 5 sen. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Bunda kasih ke abang, bang nih beliin Bunda permen dong ke warung, harganya 5 sen. Megang kayak gini susah nggak? Susah. Susah karena dia Banyak. banyak. Nah, untuk itu kita bisa tukar menjadi Kelip. kelip. Berapa harga kelip? 5 sen. 5 sen. Berarti Bunda kasih 5 sen. Abang gampang nggak bawanya? Gampang. Gampang. Nah, itu gunanya kita melakukan pertukaran uang. Coba misalnya Bunda suruh abang beli 2 permen lagi. 2 permen lagi. Kalau satu permen harganya 5 sen. Kalau 2 permen harganya 10 sen. Pegang kayak gini. Perkiraan abang itu bisa kececer nggak? Apa kececer? Nah, untuk mempermudah kita bisa mengganti uang itu dengan 5 sen. kok 5 kelip. 5 1 kelip. satu kelip itu 5 sen. Itu 10 ini 10 sen. Kalau 10 sen kita punya uang ketip. Ketip. Iya, ini harganya 10 sen yaitu ketip. Ketip. Bawa ini satu, gampang nggak? Gampang. Nah, itu dia fungsinya kita menukarkan uang dengan yang lebih besar agar gampang. Nah, misalnya sekarang ya. Jadi abang udah tahu kan kelip berapa? 5 sen. Kalau ketip 10 sen. 10 sen. Nah, kalau seandainya 10 ketip berapa nih? 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 ketip kita ganti dengan uang jadi berapa? Bisa kira-kirakan nggak? Nggak. 10 ketip 10 sama dengan 100 sen. 100 sen. Nah, 100 sen itu kita bisa ganti dengan 1 rupiah. Ya, 1 rupiah. Jadi 1 rupiah itu sama dengan 10 ketip atau 100 sen. 100 sen. Nah, itulah dia 1 rupiah, ketip dan Sen. kelip. Kelip. Kelip ini tadi, kelip yang 5 sen dan sen ya. Sekarang coba abang bikin di buku abang. Oh enggak usah tulis dulu ya, enggak usah tulis. Ini Bunda punya 210 sen. 210 sen. 210 sen.
Coba abang tukarkan uang 210 sen itu dengan uang yang lebih besar. Berarti 210 sen. Kita belum sampai ke sini. Ini kan 100 rupiah. Kalau 100 sen harganya 1 rupiah. Nah, berarti kalau 210 sen, coba berapa itu? Ininya 2 Ya. rupiahnya. Nah, 1 rupiahnya jadi 2. Terus Tadi 210 10 sen. ini 1. Itu apa namanya? Kelip. Ketip. Ketip. Nah, berarti kalau 210 sen berarti 2 rupiah 2 rupiah dan dan 1 ketip. ketip. Ya, benar. Kalau seandainya Bunda tanya 123 sen. 123 sen. Coba abang ganti ke uang yang lebih besar biar gampang dibawanya. Ini 1 rupiahnya 1,23. Ya. Ininya 2 Itu apa namanya? ketip. Iya. Dan ini 3 Itu apa namanya? sen. Nah, jadi berapa sebutannya? 123 Apa? sen. Sen. 123 sen disebut bisa sama dengan 1 rupiah. 1 rupiah, 2 ketip, 3 sen. Ya, pinter. Sekarang kalau seandainya 334 sen. 334 sen. Ya. 300 di 1 rupiahnya ada 3. Terus tadi 34 duit ketipnya ada 3 sen. 3 sennya ada 4. Jadi berapa namanya? Jadi 334 sen. 334 sen kalau diuangkan jadi 1 rupiah, 3 rupiah. 3 ketip, 4 sen. Nah, iya. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Besok kita mulai lagi dengan pertukaran mata uang sen yang lebih banyak lagi. Ya. Sekarang kan cuman pengenalan dulu. Ya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman.